Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang ilalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan ilalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih ilalang ialah iblis. Waktu menuai ialah zaman akhir, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti ilalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya, semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Suster, kita melihat di sana sebetulnya ini adalah keterangan Tuhan tentang perumpamaan yang Dia buat. Dan beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan perumpamaan itu. Nah, sekarang kita sudah jelas tahu kenapa kok dalam dunia ini itu orang baik seringkali mengalami celaka. Kenapa orang baik ini kok mendapatkan situasi yang nestapa atau duka. Sedangkan orang yang sungguh-sungguh memang dia melakukan tindakan yang tidak selaras dengan kehendak Allah, bahkan bisa dikatakan dia melakukan tindakan yang berlawanan dengan kehendak Allah, kok malah sukses. Contoh misalnya kita melihat orang yang jujur, orang yang perilakunya itu sungguh memperlihatkan ini Allah, urite sing soro terus. Tapi koruptor urite malah apik gitu. Kok bisa seperti itu toh? Nah, jawabannya itu ada dalam ini. Di dunia Allah membiarkan ilalang dan gandum tumbuh bersama. Dalam tumbuh bersama itu sebetulnya memperlihatkan kalau gandumnya itu punya kualitas yang luar biasa, dia tetap akan menumbuhkan kebaikan. Tetapi kalau gandum itu ketularan menjadi ilalang, dia akan tumbuhnya juga akan malas, hanya memperlihatkan hijaunya, tetapi tidak memperlihatkan benih pula. Tetapi kita bisa melihat sejelek-jeleknya gandum pasti akan menumbuhkan benih atau biji gandum pula. Nah, ini Bapak, saudari-saudara yang terkasih, ini catatan yang pertama. Kenapa kok di dunia ini itu orang baik itu seringkali malah ciloko. Lalu yang kedua yang perlu kita renungkan adalah maaf, lagi MSN. Maksudnya Muhammad sedang flu. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah selain kita itu melakukan tindakan yang terbaik dalam hidup sebagai anak-anak Allah,
kita juga harus bangga diutus oleh Tuhan di dunia ini, walaupun tidak semua orang yang hidup bersama dengan kita adalah orang yang baik. Ya, karena kita tahu seperti jalan raya tempat di mana kendaraan itu lalu lalang, dan kita tidak tahu yang mengemudi yang punya SIM itu yang mana, pengemudi yang baru latihan yang mana, pengemudi yang baru mencari SIM itu yang mana, pengemudi yang sama sekali baru memegang kendaraan itu yang pertama kali yang mana, dan semua menggunakan jalan yang sama. Tetapi gaya hidup terlihat di sana. Orang yang mempunyai SIM pasti akan mencoba untuk taat. SIM-nya pun itu juga masih bisa diklarifikasi. SIM-nya betul melalui ujian atau SIM beli. Kalau SIM beli masih orang itu bisa dilihat, oh ini jalannya masih ugal-ugalan. Tetapi kalau orang itu sungguh kualitasnya mempunyai SIM yang baik, oh jalannya baik. Tetapi orang yang nggak punya SIM bisa membahayakan pejalan yang lain, pengguna jalan yang lain. Nah, dengan demikian kita bisa melihat kita adalah anak-anak Allah. Kita tinggal di dunia bersama tidak hanya semua orang baik, tetapi kita tetap harus hati-hati, tetap harus menunjukkan kualitas keputraan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang Kristiani. Dan ini adalah sesuatu yang dituntut oleh Tuhan untuk kita. Tuhan menginginkan kita bertumbuh bersama di dalam situasi yang ya bisa dikatakan tidak nyaman bagi kita. Di nas yang lain diungkapkan bahwa kita diutus sebagai domba-domba di tengah serigala. Nah, dengan demikian, ibu, bapak, saudari-saudari yang terkasih, kita diajak oleh Tuhan. Mari kita semua untuk mawas diri. Selamat merenungkan.